Salam Indonesia bahagia dan Indonesia sehat. Saya Dr. Timotius Hardono. Lewat acara ini, Happy and Healthy Life, rindu Indonesia bukan hanya adil, makmur, sejahtera, bahkan maju, tapi juga Indonesia semakin sehat dan bahagia. Telah hadir saat ini tamu spesial kita, Dr. Marcel Timotius Handoko. Iya. Semakin sehat, Dok? Sehat, bahagia. Sehat, bahagia. Tema kita adalah umur panjang, bahagia, bebas kolesterol. Yes. Padahal itu kolesterol ada di mana-mana masalahnya. Pasti seru. Termasuk buat saya juga. Iya. Nah, kita akan bongkar habis apa itu kolesterol, mengapa, bagaimana, dan bagaimana kita sehat dan bahagia tanpa kolesterol, atau mungkin kolesterolnya tepat kali ya. Iya, betul. Karena kita semua memang Perlu punya kolesterol. kolesterol. Jadi tanpa kolesterol jahat kali ya. Iya, betul. Yang kolesterol baik masih ada. Betul. Tapi kita akan nyanyikan semua karena cinta. Badikan apa itu? Hari ini adalah lebaran baru bagiku. ku di sini karena kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah Diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta, tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta, tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Sepertinya kolesterol itu juga seperti cinta, Dok. Iya. Cinta diperlukan, tapi kalau over Bisa bahaya, Pak. termasuk cinta kepada ipar gitu. Waduh. Kayak ada filmnya ya. Iya, ipar membawa maut. Itu kan cinta yang over. Tapi tidak kita bahas saat ini, Dok. Iya. Yang kita bahas adalah bagaimana Indonesia sehat dan bahagia dengan tema umur panjang bahagia tanpa kolesterol jahat. Jahat. Nah, Dokter jelaskan, oke. apa sih itu kolesterol? Silakan. Ya, pada dasarnya setiap kita memang membutuhkan kolesterol, Pak. Dan itu dihasilkan oleh organ kita namanya liver, Pak. Kalau liver atau kita kenal dengan hati ya, orang-orang kalau bilang hatinya di sini gitu, bukan. Hati itu letaknya di sini, Pak. Ya, atau organ liver kita itu ada di kanan sini ya. Dia memang juga memproduksi kolesterol yang fungsinya menjadi bahan baku untuk enzim-enzim pencernaan, untuk hormon-hormon ya. Jadi memang kita memerlukan dan itu diproduksi oleh tubuh kita. Namun pada kondisi tertentu di mana produksinya juga banyak, terus kita makan makanan ya atau minuman yang memang tinggi
kandungan kolesterolnya, Pak. Sehingga muncul kondisi di mana kolesterolnya tinggi dalam darah. Yang kita sebut tadi orang bilang, oh kolesterol saya tinggi, gitu ya. Atau secara medis disebut hiperkolesterolemia. Atau kalau komponennya juga macam-macam tinggi semua, kita sebut dengan dislipidemia. Baik. Yang normal kolesterol manusia berapa, Dok? Nah, ini yang sering kita banyak periksa mungkin ya. Atau mungkin Bapak Ibu keluarga di rumah punya alatnya, Pak. Biasa cuma dicucuk di sini. Nah, ini saya mau sekalian informasi ya, Pak. Cara periksa kolesterol itu yang benar seperti apa? Ya. Jadi, kalau kita mau periksa kolesterol, Pak, kalau hasilnya mau akurat, itu harusnya puasa minimal 9 sampai 12 jam. Itu baru kita ambil darah untuk dilakukan pemeriksaan kolesterol. Nah, alat yang di rumah kita punya atau yang cuma diperiksa dari ujung jari itu biasanya hanya memeriksa kandungan atau kadar kolesterol total dalam darah. Nah, sedangkan kolesterol itu, Pak, kalau kita mau periksa lebih lengkap dalam rangka mencegah berbagai macam penyakit muncul, itu harus diperiksa secara lengkap atau kita sebut profil kolesterol. Itu harus di laboratorium. Betul, itu biasanya memerlukan pemeriksaan di laboratorium. Bisa ada tambahannya yaitu pemeriksaan trigliserida, terus ada komponen lemak baik namanya HDL, ada juga komponen lemak jahat namanya LDL. Oke. Harusnya kolesterol seseorang yang sehat dan normal berapa? Batasnya adalah tidak lebih dari 200, Pak, angkanya. Iya. Kurang nggak bagus. Kalau kurang ya biasanya memang tubuh kita sudah memiliki mekanisme kompensasi, Pak. Di mana dia akan memberikan atau menghasilkan sesuai dengan kebutuhan dari tubuh kita sendiri, Pak. Jadi tubuh kita itu smart body gitu ya. Betul, sudah Keren. diciptakan Tuhan dengan ajaib, dia bisa beradaptasi sesuai dengan kebutuhan tubuh kita sendiri. Yang bahaya bukan kekurangan tapi kelebihan. Yes, kelebihan, betul. Oke. Kalau sudah naik dari 200 bisa 2,5, 300 sudah bayar, oke. Dalam jangka panjang biasanya menyebabkan berbagai macam gangguan, Pak. Karena artinya banyak lemak di dalam darah yang beresiko menyebabkan tadi plak pembuluh darah atau yang sering kita sebut dengan aterosklerosis, sumbatan pembuluh darah. Oke, sebelum kita bongkar efek-efek jahat kalau kolesterolnya tinggi, saya mau tanya, mengapa seseorang kolesterolnya tinggi? Yes. Nah, Dan kenapa penyakit ini menyerang kepada warga perkotaan? Di desa tuh kok nggak pernah pusing kolesterol ya gitu loh. ya. Ya. Ya, oke. Tadi seperti saya sudah jelaskan, Pak, di mana tubuh kita, organ liver kita yang sebelah kanan sini, hati kita, itu memang memproduksi kolesterol ya, untuk bahan baku hormon, enzim-enzim ya. Nah, pada kondisi tertentu ada orang yang memiliki genetik atau bawaan produksinya memang tinggi. Jadi mungkin dia nggak makan gorengan, dia nggak makan lemak-lemak gitu ya, Pak ya. Tapi bila diperiksa kadarnya tinggi, memang secara genetik produksinya tinggi, Pak. Atau yang paling umum terjadi, memang dari makanannya atau minumannya itu banyak sekali mengkonsumsi makanan tinggi lemak. Sehingga sudah produksinya tinggi, ditambah lagi asupan makanan dari yang kita konsumsi, maka dia akan menyebabkan tinggi dalam darah. Sekarang kita list dok, kan saya ini ya harus sebagai host harus bubupin kan, bodoh-bodoh pintar gitu ya. Iya. Artinya pin-pinbo gitu kan, pintar-pintar tapi bodoh beda. Kalau boleh top 10 makanan yang membuat kolesterol tinggi apa aja? Top 10. Sebenarnya kalau kita bicara 10, yang pertama adalah dari pengolahannya dulu, Pak. Ya. Ya, makanan yang diolah dengan cara digoreng, terutama yang deep fried ya, di mana makanannya semua tercelup dalam minyak, otomatis itu akan menyebabkan meningkatnya kadar lemak dalam makanan tersebut. Kadar lemaknya karena gorengan tadi. Betul. Apalagi minyak goreng yang diulang-ulang. Betul, itu minyaknya akan semakin jenuh, lemaknya makin jenuh. Kondisi-kondisi lain, makanan-makanan yang memang, misalnya contoh Pak, dalam komponen kolesterol itu ada yang namanya trigliserid Pak. Ada orang periksa kolesterol totalnya normal, tapi giliran diperiksa trigliseridnya ternyata di atas 200 Pak. Biasanya itu terjadi pada orang yang suka makan tepung-tepungan Pak. Contoh, mie instan, gorengan dengan tepung-tepungan. Di Indonesia kita makan pisang goreng, tentunya pisangnya ditepungin. Belum lagi bakwan, bala-bala atau sejenisnya goreng juga dan itu mengandung tepung. Cilok goreng. Betul. Jadi bakso goreng. yes, Pak. Yang lebih sadis
sop buntut goreng. Waduh. Udah buntut lemak digoreng. Ya, itu biasanya kalau diperiksa trigliseridnya yang tinggi, Pak. Komponen kolesterol trigliserida itu yang tinggi. Oke, Karena orang pengolahannya yang goreng. makan Berarti saya udah tahu. Ya. Gorengan selesai. Yes. Kedua, Tadi intinya makanannya berlemak. Di Indonesia kita banyak makanan yang diolah ya, sepertinya kuah ya atau berkuah, tapi kuahnya dengan kandungan lemak tinggi, misalnya dengan penambahan santan. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Banyak sekali makanan keseharian kita, makanan Indonesia terutama, yang olahannya banyak ditambahkan santan. Sehingga membuat kandungan lemak pada makanannya menjadi meningkat. santan-santanan. Ya, Dan santan sama minyak itu bersaudara, Pak ya? Karena santan yang kering menghasilkan minyak, toh. betul. Baik. Minyak, santan. Ya, Berikutnya adalah misalnya makan sapi, makan ayam, betul. bebek, jangan makan kulitnya gitu ya. Ya, jadi yang ketiga biasanya adalah makanan tinggi lemak. Jadi mungkin kita banyak ketemu lemak ini kan paling banyak di daging-dagingan, Pak. Jadi kalau misalnya pada daging ayam gitu ya, tadi bagian berlemak biasanya menempel pada kulit atau area-area tertentu seperti paha ayam gitu ya, atau bagian yang lainnya. Nah, kalau yang pada bagian ayam misalnya yang lemaknya lebih rendah biasanya pada bagian dada ayam. Kalau pada bagian sapi biasanya kita pada khas dalam itu yang cenderung lemaknya lebih rendah. Nah, kalau kita konsumsi terus-menerus, apalagi kalau dari sapi ya Pak ya, orang banyak konsumsi jeroan yang notabene kadar lemaknya sangat tinggi. Nah, itu biasanya menyebabkan peningkatan kadar kolesterol dalam darah. Termasuk babat, Betul. termasuk otak. Ya, Otak juga tinggi. Termasuk lidah. betul Pak. Baik, Yang enak-enak ya Pak ya. sedap. Oke, saya udah bebas. Keempat, Banyak kita berpikir bahwa ada buah-buahan itu semua aman Pak. Ternyata ada juga buah-buahan yang mengandung kadar Kolesterol. lemak tinggi atau kadar Durian. kolesterol tinggi. Durian. Ya. Ada yang memang sebetulnya baik ya, yaitu untuk menaikkan HDL ya. Kita bilang lemak baik, yaitu buah alpukat Pak. Cuma seringkali banyak dari kita yang konsumsinya berlebihan. Sehingga yang baik tadi bisa jadi nggak baik Pak. Karena konsumsinya sangat berlebihan. atau alpukatnya 1 sendok, es krimnya 2 skop gitu. Biasanya tambah es krim, sirup ya Pak ya, biar enak ya. Oke, berarti makanan memicu kolesterol tinggi. Ya. Baik. Walaupun itu tidak mudah karena semuanya enak. Jadi kalau begitu contoh, kalau makan durian duduk di kafe durian atau di pojok durian pasti harus dihindari dok ya. Karena bisa tidak menguasai diri kan. Ya. Prinsipnya kan Pak, seperti acara ini sehat dan bahagia Pak ya. Ya. Jadi kalau dari saya sebagai dokter spesialis kedokteran keluarga, boleh Pak. Tapi tidak tiap hari, tidak dalam jumlah banyak, dan tidak sering-sering. Saya pernah makan dok, makan durian habis ngajar di Semarang. Lagi makan durian di pinggir jalan, teman saya bilang gini, tahu nggak, teman saya itu mati habis makan durian. Saya bilang, saya lihat mukanya dia, maksudnya, iya serius. Sementara dia makan durian di pinggir jalan, ditabrak truk katanya. Jadi matinya bukan karena duriannya ditabrak truknya, tapi dia mengingatkan saya supaya ada remnya. Ya. Syukur udah lama saya nggak makan durian yang banyak-banyak, cukup 1 aja dok. Nah, penguasaan diri itu gimana dok? Cara ngeremnya, karena mobil yang baik kan ada gas, ada rem. Nggak ada gas ya lemas, nggak jalan-jalan. Digas terus nggak ada rem bahaya. Cara ngeremnya gimana? Ya kembali lagi kalau kita bicara mau mencegah ya Pak gitu ya, nah itu pengaturan makannya. Bukan berarti nggak boleh gitu ya, tapi kita harus batasi ya, jangan berlebihan. Nah kalau lemak sendiri kita itu sebenarnya punya kebutuhan, tubuh itu juga punya kebutuhan untuk mengkonsumsi lemak Pak. Tapi tidak lebih ya daripada istilahnya kalau dalam kita mudah mengingat gitu ya, yang paling bahaya kan biasanya garamnya berlebihan, gula berlebihan, lemak berlebihan. Nah kalau gula itu nggak boleh lebih dari 4 sendok, ya kan? 4 Sehari. sendok sehari, ya.
atau kita bilang 50 gram gitu ya. Kemudian kalau garam itu tidak lebih dari 1 sendok makan sebenarnya, atau 2000 mg natrium. Biasanya kan natrium ada di mana-mana ya, pengawet dan sebagainya. Dan yang terakhir tadi biasanya kita ingat lebih mudah dengan istilah 4L, tidak lebih dari 4 sendok minyak. Nah, itu kan kita tahu kalau kita banyak mengkonsumsi makanan digoreng, diolah dengan minyak, artinya minyaknya makin tinggi kita konsumsi. Itu batasannya agar kita punya rambu-rambu Pak, untuk mencegah kita tidak meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Baik. Hidup kan pilihan ya. Betul. Salah pilih bisa harusnya umurnya lebih panjang, lebih bahagia, tapi bisa oleng karena tidak disiplin. Pak Badika, kita akan semangat lagi, masih semua karena cinta. Amin. Semua karena cinta, semua karena cinta, tak mampu diriku dapat berdiri tegak. terima kasih cinta. Hari ini Pak Badika, hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena Kau yang milikku. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila aku berdiri tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, semua karena cinta, semua karena cinta, tak mampu diriku dapat berdiri tegak. Terima kasih cinta. Dr. Marcel, Ya. setelah kita tahu apa itu kolesterol, penyebabnya apa, sekarang kalau sudah kolesterol tinggi, itu ancamannya apa aja? Ya. Supaya akhirnya kita ngerti, jangan sampai begitu. Ya, kolesterol ini kalau kita gampangnya lemak gitu ya Pak ya, itu tentunya bisa mengancam banyak organ tubuh Pak. Nah, yang kita paling sering lihat atau kita paling tahu adalah yang menyebabkan tadi serangan jantung koroner, stroke ya, atau bahkan penyakit-penyakit yang lain karena munculnya sumbatan pada pembuluh darah akibat akumulasi lemak yang tinggi dalam darah dalam jangka waktu panjang. Nah, itu tinggal pilih aja tempatnya di mana. Kalau pembuluh darahnya di otak, kena stroke. Kalau pembuluh darahnya di jantung, kena jantung koroner. Ada juga yang pembuluh darah ginjalnya yang tersumbat sehingga menyebabkan gagal ginjal. Atau bisa pembuluh darah di livernya. Atau ada istilah lain yang kita sebut dengan fatty liver Pak. Jadi karena tingginya kolesterol dalam darah terus menerus, sehingga organ livernya Pak itu terbungkus dengan lemak. Dan kabar buruknya bukan cuma liver saja yang bisa terbungkus dengan lemak, tapi hampir semua organ tubuh kita saat kita memiliki kadar kolesterol yang tinggi dalam jangka waktu panjang, artinya asupan lemaknya terus berlebih, maka organ-organ lain juga bisa diselimuti oleh lemak. Dan saat ini penelitian mengatakan bahwa lemak menjadi salah satu faktor risiko munculnya penyakit kanker. Karena lemak menjadi media Pak untuk tempat pertumbuhan kanker yang subur Pak. Seperti dipupukin gitu ya. Jadi selnya jadi terganggu Pak, sehingga dia pertumbuhannya abnormal. Nah, itu yang kita kenal dengan kanker, yaitu Kanker. pertumbuhan sel yang tidak normal Pak.
sel liar yang tidak normal. Betul, dan bertumbuhnya juga liar gitu. Memecahnya suka-sukanya dia. Gitu. Betul sekali. Dipicu oleh kolesterol. Salah satunya adalah penumpukan lemak yang tinggi dalam darah dalam jangka waktu panjang. Lemaknya jadi tersimpan di mana-mana organ tubuh dan menjadi tempat ya untuk bisa munculnya kanker atau potensi karsinogenik, Pak. Yes. Kalau begitu bahayanya kolesterol jahat begitu hebat, kenapa masih banyak orang main-main dulu? Ah, nggak apa-apa. Kolesterol hanya ada di laboratorium. Di sini nggak ada. Ya. Silakan. Nah itu karena banyak orang berpikir gini, kalau lehernya sakit kenceng baru kolesterolnya tinggi gitu ya. Kabar buruknya nggak selalu bergejala, Pak. Jadi seringkali kadar yang sudah sangat tinggi gitu ya, itu justru tidak menimbulkan gejala khusus gitu ya pada keseharian kita gitu, nggak mengganggu ya. Nah tadi kan saya udah bilang komponen kolesterol itu ada kolesterol total, trigliserid, dan ada yang juga disebut dengan lemak baik atau HDL, ada juga yang disebut lemak jahat atau LDL. Nah yang disebut lemak jahat atau LDL ini Pak sama HDL, LDL itu tidak boleh nilainya lebih daripada 130 Pak. Dan HDL justru harus lebih tinggi dari 60. Rasionya harus minimal 1:2. Ya, itu akan membantu tubuh kita seimbang kadar lemak jahat dan kadar lemak baiknya. Yes. Sekarang persoalan yang penting adalah kalau terlanjur kolesterol tinggi, cara menurunkannya gimana, Dok? Yang pertama adalah tentunya batasi pola makannya dulu, Pak. Jadi yang masuk harus kita kurangi dulu sehingga kadarnya nggak terus tambah tinggi. Yang kedua adalah jika memang diperlukan obat-obatan atau bantuan dari tindakan medis ya. Ada obat-obat tertentu ya yang kita sebut dengan golongan statin ya, banyak mereknya gitu ya, tapi yang belakangnya biasa tin-tin gitu belakangnya ya. Itu membantu menekan produksi kolesterol di liver, Pak. Nah, ini juga yang banyak orang salah ya. Kalau makan yang berlemak, makan yang bersantan gitu ya, habis makan lemak, makan santan, jaga-jaga minum obat kolesterol. Faktanya secara medis, proses terjadi dalam tubuh kita, obatnya itu bukan menghalangi lemaknya yang tadi kita makan, tapi hanya bekerja pada menekan produksi yang di liver saja. Nggak ada hubungannya dengan yang kita makan. Nggak secara langsung pada yang kita makan. Kan itu jangan salah kaprah ya. Nggak Betul. apa-apa, makan bebas. Ada obatnya kolesterol. gitu ya. Itu yang salah dokter yang ngasih obat atau dia yang cari sendiri. Banyak persepsi masyarakat Pak yang berpikir oh ini obat kolesterol, jadi makan bebas yang berkolesterol tinggi, yang penting obatnya dimakan. Nah itu yang salah. Padahal itu hanya menekan saja yang di liver, dan artinya yang utama adalah mengubah pola hidupnya. Seseorang yang udah punya kolesterol tinggi, kalau dia hanya minum obat saja Pak, tapi nggak berubah pola makannya, maka hasilnya pasti tidak akan efektif. Oke, mantap. Nah, sekarang kalau seseorang kolesterol sudah tinggi, pola makan dirubah, komunitasnya dirubah, tapi ternyata dia kayak burn out gitu. Jadi serba salah, serba males, menyemangati dirinya gimana? Ya mungkin ini banyak orang yang berusaha mengurangi makanannya gitu ya Pak ya, tapi jadinya malah stres sendiri ya, atau sudah minum banyak obat tapi kok kolesterolnya nggak turun-turun ya. Biasanya tuh ada tanda-tanda mulai depresi ringan pada orang yang memang penyakit kronis Pak. Nah kondisi-kondisi tersebut biasanya memang kalau kita atau ada keluarga yang menderita tadi kondisi seperti itu, baiknya memang mencari pertolongan medis Pak. Karena banyak dari kita berpikir bahwa kolesterol ini yang penting beli obatnya, yang penting minum obatnya saja. Sedangkan monitoringnya lupa Pak. Seperti saya bilang tadi, seseorang bisa saja kolesterol totalnya normal, trigliseridnya normal, LDL-nya tinggi gitu ya, atau LDL-nya normal tapi HDL-nya rendah. Nah, rasio tersebut juga bisa jadi bahaya. Jadi kalau dicek secara lab kayaknya baik-baik saja Pak. Tapi padahal dalam jangka panjang berisiko tinggi karena HDL-nya mungkin lebih rendah gitu ya daripada rasio yang ditujukan atau yang diharuskan untuk menjaga kesehatan dari pembuluh darah. Ya. Sekarang
bagi yang kadang kolesterol tinggi, kadang enggak. Maintenance itu gimana, Dok? Ya, yang pasti maintenance sama Pak, batasi dulu nih asupannya gitu ya. Jangan sampai berlebihan gitu. Dan kalau ada keluarga di rumah yang memang udah tahu punya bakat. Nah, bakat ini apa sih? Kalau misalnya biasanya orang tuanya gitu ya, cenderung kolesterolnya tinggi gitu. Atau mungkin dari kakeknya yang punya riwayat penyakit jantung atau punya riwayat penyakit stroke. Nah, hati-hati, berarti Anda mungkin cenderung lebih beresiko, Pak. Walaupun sekarang belum ada muncul nih. Cek masih baik-baik saja, mungkin usianya masih 20 sampai 30 tahun. Hati-hati nanti mulai usia di atas 30 atau usia di atas 40, biasanya mulailah tanda-tanda tadi, kok makannya sedikit aja yang berlemak, makannya sedikit aja yang goreng-goreng, kok kolesterolnya tinggi. Nah, itu biasanya memang karena faktor genetik di mana orang tersebut punya bakat untuk tingginya produksi kolesterol di tubuhnya, Pak. Baik, sekarang bagi yang belum kena sama sekali, jaganya gimana? Ya, kalau belum pernah kena sama sekali, ya kan, kembali lagi yang utama adalah apa yang masuk lewat mulut kita. Ya, dibatasi dan harus seimbang, Pak. Jadi kita tahu bahwa saat ini banyak makanan yang diolahnya tadi dengan digoreng gitu ya, dengan deep fried ya, sepertinya enak gitu ya, sehingga asupannya nggak seimbang. Sedangkan kalau dulu kita kenal namanya 4 sehat 5 sempurna, Pak Tim. Sekarang udah nggak dipakai, Pak. Ya, namanya sekarang diet gizi seimbang. Artinya apa? Dalam satu piring ya, porsi karbohidrat, lemak bersih atau lemak yang tinggi dagingnya gitu ya, bukan tinggi lemaknya gitu ya. Lauk-lauk dengan rendah lemak tapi tinggi serat gitu ya, serat daging, sayur-sayuran itu menjadi porsi utama dari isi piring kita. Baik. Nah, sekarang ada yang lebih penting lagi tentang umur panjang, bahagia, bebas kolesterol jahat ini adalah bagaimana kami semua ini menyadari kok seperti orang desa nggak ada yang sakit kolesterol ya. Orang kota semua, antara di sana ada laborat atau orang kota yang memang makin rapuh. Kembali tadi Pak, mungkin faktor utama adalah di sana fasilitasnya biasanya belum memadai atau ketersediaannya kurang sehingga pemeriksaannya jarang dilakukan. Padahal kalau kita lihat di Indonesia sendiri, kalau kita bicara olahan makanan di gorengan bukan hanya di kota tapi di desa juga sekarang sudah mulai ya tinggi gitu dilakukan oleh keluarga-keluarga di Indonesia. Ya, hal lain juga mungkin karena kalau kita di kota ya itu seringkali punya kebiasaan namanya sedentary lifestyle. Kita jarang bergerak, dikit-dikit online ya. Sedangkan di desa mungkin masih banyak kita kalau mau kemana, ke toko, ke warung, jalan kaki, bergerak ya. Nah, itu juga mempengaruhi ya. Salah satu yang membantu meningkatkan lemak baik atau HDL ya, itu adalah dengan olahraga, Pak Tim. Sehingga menekan LDL atau lemak jahatnya. Olahraga yang bagus tiap hari berapa lama? Oke, nah kalau rekomendasinya Pak, itu kita olahraga disarankan minimal 30 menit ya setiap olahraga dan 5 kali dalam 1 minggu, Pak. Itu minimal banget, kalau bisa lebih bagus. Tapi kalau berlebihan juga itu perlu diperhatikan. Bahaya. Betul. Baik. Dari tadi dokter bilang jangan makan minyak, jangan makan santan, jangan makan gorengan, jangan makan tepung. Jadi sekarang kami makan apa, Dok? Nah, itu dia pertanyaan yang sering ini ya. Jadi kalau dokter kebanyakan bilang jangan gitu ya. Itu gajah, sapi makan rumput nggak kurus juga. Betul. Gitu. Jadi ternyata makan sayur juga nggak menjamin kurus, Dok. Ya, nah ini coba kita pisahkan dulu ya Pak. Tadi kan kalau misalnya makannya apa biar sehat gitu ya. Tentunya tadi ada namanya kebutuhan gizi seimbang ya. Jadi bukannya nggak boleh gitu ya. Kita tetap butuh makanan yang ada lemaknya tapi tidak berlebihan ya. Terus kemudian asupan-asupan lainnya ya seperti sayur-sayuran, buah-buahan ya. Kemudian protein ya. Protein itu sangat dianjurkan tapi kalau bisa protein yang rendah lemak. Ya, tadi kalau kayak daging, dada ayam gitu ya. Terus kemudian kalau sapi bagian khas dalam ya atau ikan ya. Ikan juga perlu diperhatikan, ada ikan-ikan yang mengandung lemak tinggi seperti salmon ya. Itu tentu saja lemaknya tinggi.
Nah, itu perlu diperhatikan, konsumsinya boleh ya, tapi tidak berlebihan. Gitu. Itu yang disarankan dimakan Pak, gizi seimbang, menjadi mencukupi kebutuhan gizi kita. Orang tua saya bilang gitu, mau saya makan aja susah, gimana mau milih-milih. Gimana? Nah, banyak yang bilang makan sehat tuh mahal Pak, ya, padahal enggak. Ya, jadi bukan soal harganya gitu ya. Mungkin kalau di kota bicara makan sehat mahal karena biasanya kita beli langsung disediain sama catering sehat gitu ya, itu jadinya mahal. Tapi kalau kita lihat sendiri gitu ya, kalau misalnya contoh ya, mungkin di daerah perkotaan deh gitu ya, buat keluarga-keluarga di rumah yang mungkin kelas pekerja atau kaum pekerja yang, dok saya bingung nih kalau makan siang di kantor makannya apa, pilihannya apa, semua sepertinya gorengan gitu ya. Banyak opsi-opsi olahan, misalnya contoh kalau ayam dibakar Pak, ya, atau dipanggang, itu akan mereduce sekali atau mengurangi kandungan minyak dalam makanan, ya, seperti ikan dibakar atau dipanggang, ya, ayam, nah itu sangat direkomendasikan, ya. Kadang ikannya dibakar, tapi diusap-usap margarin, minyak, harusnya dijaga ya. Betul, jadi pengolahannya biasa kita bisa request nih sama yang menyajikan gitu ya, atau saat kita sendiri yang Kalau menyiapkan. olive oil boleh? Sama aja Pak, itu minyak juga. Kalau berlebihan, sama aja itu minyak juga. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bumbu itu boleh nggak kayak margarin, kecap, dan lainnya. Kalau bisa dijadikan bumbu cocolan aja Pak. Jangan diberikan langsung pada saat makanannya diproses. Baik. Sebelum kita masuk konklusi, Pak Bodika. Hati yang gembira, obat yang manjur. Hati yang Gembira. Yang manjur seperti obat, hati yang senang, tapi semangat yang patah, keringkan tulang, tak mau gembira. Tuhan senang, hati yang gembira, hati yang gembira, yang manjur seperti obat, hati yang senang, tapi semangat yang padam, keringkan tulang, tak mau hati yang gembira, Tuhan senang. Pak Bodika, karena kita keluarga, Pak Bodika boleh tanya kalau ada pertanyaan. Oke, saya mau bertanya kepada dokter. Ya. Karena saya kan awam tentang namanya kolesterol. Pertanyaan saya kan tadi ada dari keturunan. Keturunan itu berarti kan genetik ya. Mungkinkah keturunan itu sampai ke dari nenek kakek sampai ke kita itu masih terus turun temurun atau itu bisa putus tanpa tanpa harus kita percaya tentang kakekku, nenekku itu kolesterol, berarti saya pastilah kena kolesterol. Bisa nggak kira-kira seperti itu? Nah, itu yang tadi perlu dipahami ya, kata pasti, nah ya, itu sebenarnya salah. Oke. Secara medis kita bilang jadi lebih beresiko. Lebih berisiko. Jadi kalau misalnya orang tuanya meninggal karena sakit jantung atau sakit stroke, apakah anak-anaknya pasti meninggal karena serangan jantung? Jawabannya tentu enggak. Oke. Kalau pola hidupnya sama seperti orang tuanya, ya biasanya karena satu meja makan, menunya sama, jadi mengikuti Pak kebiasaan makannya. Nah, kalau berubah ya tentunya itu akan mengurangi resikonya. Berarti resikonya tinggi. Betul. Bukan berarti Pasti diturunkan enggak. Oke. Jadi lebih beresiko iya. siap Pak Betul. dokter. Jadi tetap harus hati-hati. Ya. Baik, sekarang kita pengen langkah-langkah praktis. Umur panjang, bahagia, tapi bebas kolesterol jahat. Ya. Walaupun jahat ada di mana-mana. Dan enaknya bukan main. Belum godaan temen. Ayo sudahlah. Contoh, kenapa saya berhenti makan pisang goreng?
Jadi teman saya memberitahu yang dokter gizi, pisang goreng itu kalorinya 100 kalori. Jadi saya bayangkan kalau saya makan pisang goreng harus lari setengah jam minimal. Betapa sengsaranya ini. Tapi ada yang menarik, Dok. Saya makan timun, tapi sambil mukbang lihat orang makan Indomie. Mukbang 12 porsi Indomie. Saya makan timun, Dok. Saya ketawa. Maksudnya apa itu? Membayangkan Makan Indomie. makan Indomie. Makan mie instan. Dia ketawa, saya ketawa. Tapi itu hanya joke aja. Intinya kita juga bisa makan timun, Betul. bangkuang, dan yang lainnya. Nah, sekarang ada orang yang sudah terlanjur gitu, Dok. Terlanjur suka-suka yang, contoh, tahu kan sehat. Ya. Tapi kalau tahu dimasak yang dicemplungi di minyak yang mendidih, Deep fried. Ya. mendidih, Ya. Diserap minyaknya tinggi. jadi caranya bagaimana? Ya. Goreng sendiri aja. Nah, kalau misalnya tadi dikatakan, wah gimana nih, kan udah keterbiasa gitu ya. Kita nggak bisa langsung berubah tuh drastis, Pak. Jadi pelan-pelan aja dikurangi dulu, bertahap-bertahap gitu. Kalau tadi seperti tahu, saat ini banyak pengolahan makanan gitu ya. Kalau sukanya, orang Indonesia biasa sukanya yang kriuk-kriuk, Pak. Itu ada pengolahan yang tanpa minyak, misalnya dengan air fryer saat ini ya. Itu ada cara pengolahan coba. makanan. Ya. Ternyata kurang nikmat, Dok. Nah, memang tidak bisa sama persis, tapi setidaknya menggantikan. Ya, untuk membantu mengurangi tadi ya kadar kolesterol yang tinggi dalam darah. Oke. Menghindari ajakan teman. Ayolah, ini pisang goreng cuma 2 aja, ayo. Ya itu kembali ya, kalau kita mau komitmen hidup sehat ya, kita harus benar-benar ya tadi pelan-pelan, dikit-dikit mengurangin ya. Kalau biasa makannya 2 tandan, bukan ya, 2 pisang goreng gitu ya, mungkin dikurangi dulu, nggak bisa langsung drastis menolak gitu ya. Mungkin dikurangin ya, jadi setengah doang ya, gitu, atau 1 doang gitu, Pak. Yes. Keren. Nah, kalau terlanjur sakit karena kolesterol jahat, Ya. udah akut, pola penyembuhannya gimana, Dok? Nah, tadi kalau kita bicara akut ya, banyak orang Karena tuh nggak ada kan sakit kolesterol, nggak ada. nggak ada, betul. Karena dia nggak berdiri sendiri, dia bukan single. Hmm, Kalau kolesterolnya di jantung, serangan jantung. betul, Kolesterolnya di otak, serangan otak. betul. Kolesterolnya di mata, menyerang mata. Jadi gimana, Dok? Ya, kalau ini tadi udah mengalami akibatnya, Pak. Ya, artinya memang harus diobati sesuai akibatnya dulu, Pak. Karena biasanya kalau udah terjadi kerusakan, ya, itu butuh bantuan atau butuh tadi tindakan medis atau pengobatan medis ya, sehingga kita atasi dulu masalah akutnya. Tapi tentunya untuk tidak bertambah berat kondisinya atau kerusakannya nggak tambah parah, kembali lagi tadi dari pola makannya dibenerin gitu ya, makan yang benar ya, terus kemudian pola hidupnya ya, dari tadi misalnya jarang bergerak gitu ya, ayo mulai aktivasi ya, ada kegiatan rutin, olahraga rutin ya, itu maka akan membantu ya untuk kita mencegah perburukan pada orang yang sudah ngalamin misalnya serangan jantung ya, atau stroke atau yang lainnya. Wow. Nah, sekarang setelah tahu, ada nggak program dokter atau program klinik kesehatan atau program dari kedokteran keluarga yang melatih pola anak-anak remaja zaman sekarang? Contohnya ada yang nggak mau makan kecuali makan mie instan, misalnya kan, aneh toh? Iya. Nggak mau makan kecuali makan bubur instan, semua serba instan. Padahal semua yang olahan itu kan sebenarnya kan konon katanya, ini tidak tahu fakta atau mitos. Sosis itu dibuat hanya untuk tentara, untuk di medan perang. Tapi sekarang dipakai sehari-hari. Terus makanan sarden untuk mungkin naik gunung atau
kondisi tertentu, kondisi darurat yang ya. darurat, Ya. tapi dipakai tiap hari. Kalau sebutkan merek, gimana cara mengantisipasinya, Dok? Ya, ini kan bicara makanan tadi Pak ya. Ya. Banyak sekarang makanan yang instan-instan gitu ya. Kembali lagi, kadang kandungan gizinya itu menjadi berubah Pak, karena pengolahan makanannya. Termasuk tadi pada makanan kemasan, makanan instan biasanya diberikan tambahan pengawet ya, yang menyebabkan kandungan gizinya tidak lagi optimal. Kalau kita mungkin makan tadi sarden, bicara ikan ya, langsung dari ikan yang fresh diolah gitu ya, dibakar ya, maka kandungan gizinya akan lebih baik. Kalau misalnya tadi disebutkan misalnya contoh dengan mie instan gitu Pak ya, kita tahu bahwa saat ini banyak ya pembuatan mie ya yang komponennya gitu ya dibuat dari olahan sayur Pak, itu juga ada. Sehingga sehingga lebih sehat lah gitu ya. Mie hijau dibuat dari rumput gitu ya. Ada dari sayur-sayur tertentu ya, biasanya bayam gitu ya. Memang agak berbeda ya Pak, rasanya agak berbeda gitu ya. Tapi kalau kita bicara kandungan gizinya tentunya akan lebih baik. Yes. Sebelum masuk konklusi, minta ada Pak Monika. Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai, biar kolesterol hilang dong. Refreshing ya Pak. Dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung camar terbang bermain di gerungan. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitar mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati erat bersatu, getar seluruh jiwa, hangatkan cinta. Kemesraan ini, oh janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini, oh, ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Supaya kolesterol turun, nyanyi-nyanyi lagu yang menyegarkan. Kemesraan, umur panjang dan bahagia. Ya. Dr. Marcel, Ya Pak. ada banyak orang bilang begini, hidup cuma sekali, kenapa makan yang enak sekalian? Yang penting kan sedap, nikmat, sisanya urusan belakang. Kalau ketemu dia orang begini gimana?
Ya, kalau kita bicara sehat, Pak, ya, itu bukan cuma tubuhnya aja, tapi harus biopsikososial kalau dari ilmu kedokteran keluarga. Artinya, seseorang dikatakan sehat kalau fungsi hidupnya itu juga optimal atau maksimal. Jadi kalau kita bicara, oh menikmati makannya enak gitu ya, tapi umurnya panjang mungkin ya, tapi sakit-sakitan, Pak. Wah, tentunya itu bisa kita bilang Tidak nikmat kualitas hidupnya nggak bagus. Ya, kualitas hidupnya tidak optimal ya. Tapi kalau kita bicara sehat yang optimal gitu, kalau istilah kerennya paripurna atau sempurna gitu ya. Artinya sehatnya, bionya, biologisnya, tubuhnya ya kan, psikososialnya, jiwanya gitu ya, dan termasuk kemampuan fungsi hidupnya bersosialisasi dengan sekelilingnya, Pak. Baik. Sekarang ini dari yang nonton programnya ada yang sadar nih. Wah, gua sadar. Ya. Kolesterolnya tinggi. Ya. Kadang turun hanya karena obat sedikit, naik lagi. Nah, soal obat tuh, Pak. Ya. Juga banyak yang minumnya salah, Pak. Nah. Ya. Obat kolesterol itu perlu diperhatikan ya. Yang terbaik adalah minumnya sebelum kita tidur pada malam hari. Ya, karena kalau minumnya salah ya, itu bisa menyebabkan efek sampingnya ya. Jadi badannya pegel-pegel, nggak nyaman ya. Sehingga banyak orang dikasih obat kolesterol minumnya pagi hari gitu ya. Terus kok minum obat tambah nggak enak badannya, Pak. Nah ini karena minumnya salah. Perlu diperhatikan konsumsinya adalah malam sebelum tidur. Dan kalau misalnya kita diukur kolesterolnya tinggi, lalu dari dokter bilang ini dikasih obat, maka seberapa lama sih kita harus minum obat kolesterol? Itu minimal 1 bulan, Mbak. 1 bulan secara rutin sampai kita tekan produksi kolesterol di livernya, ya, baru kita evaluasi lagi. Kita cek lagi, ya. Tentunya dengan 1 bulan bukan cuma minum obat, tapi pola hidupnya, pola makannya berubah. Sebagai dokter kesehatan keluarga, terapi-terapi model apa yang sudah Pak latihkan ke keluarganya Pak lakukan sebagai klien? Ya, kalau pendekatan kedokteran keluarga, Pak, kita banyak melakukan berbagai macam konseling medis, ya. Jadi ada berbagai macam teknik. Contoh, gitu saya ya. ini korbannya nih, kliennya. Terlanjur kolesterol tinggi, Ya. tapi keras kepala. Ya. Nah, gimana cara? Biasa saya akan tanya dulu, Pak, gitu ya. Nah, kita lihat backgroundnya dulu. Ada metode namanya BATE, Pak. Nah, BATE tuh B-nya backgroundnya dulu. Saya akan tanya gitu, kenapa sih kok bisa makannya tuh selalu yang tinggi kolesterol? Ya. Ya itu enak dok, gimana? Oke. Udah enak, teman-teman saya juga makan gitu dok. Nah, enak ya Pak ya. Nah, kita baru masuk yang kedua, efek ya. Kita lihat. Kalau menurut Bapak, kalau makannya gorengan terus, makan berlemak terus, kira-kira apa yang bisa terjadi sama tubuh Bapak? Ya bisa kurang sehat sih dok. Bapak mau kurang sehat? Kalau boleh sih tetap makan, tapi tetap sehat dok. Wah, sayangnya nggak bisa tuh Pak. Gitu. Nah, menurut Bapak sendiri gitu ya, kita masuk ke T-nya ya, terapinya ya. Nah, target atau ya. Biar bisa tetap makan gitu ya, masih bisa makan gitu, tapi badannya tetap sehat Pak. Gimana Pak makannya? Mungkin dikurangi. Betul, dibatasi. Kalau toh suka gorengan, goreng di rumah aja. Ya, Walaupun kurang seru toh. betul. Ya, gitu. Ada targetnya ya. Jadi coba kita kurangin dulu ya. Nah, kalau kira-kira Bapak mulai mengurangi nih ya, kira-kira mau menguranginya seberapa banyak? Nah, itu yang biasa saya lakukan, Pak. Baru di E-nya education kita sama-sama nih menyusun langkahnya apa sih biar kita bisa, saya terutama membantu ya pasien-pasien saya untuk bisa hidup lebih sehat. Jadi nggak boleh dengan kekerasan ya. Oh, nggak boleh, Pak. Bisa nggak dibayar dokter ya. Ada teknik-teknik konseling medisnya. Yes. Baik. Sebelum kita masuk pada konklusi, ini ada yang penting. Kenapa orang Indonesia yang memiliki kolesterol tinggi cukup banyak? Gejala apa dok? Sebenarnya tadi kita udah bahas ya. Ternyata kebiasaan tuh Pak. Atau mohon maaf, ada nggak otoritas yang ngatur gorengan-gorengan di jalan tuh minyaknya diganti atau enggak? Ada nggak selama ini dok? Selama ini belum ada ya Pak, tentunya kalau dari Ngeri ya. hal-hal seperti itu ya. Di luar negeri ada dok?
Saya sih kalau di luar negeri jarang lihat gorengan, Dok. Mungkin peraturan ya Pak ya, kalau di luar negeri kan untuk membuka usaha makanan gitu ya, bahkan walaupun industrinya rumahan gitu ya, atau Ada bahkan di inspeksi. depan rumahnya itu harus ada izinnya. Dan izinnya itu diawasi ketat oleh biasanya pemerintah lokalnya. Mungkin di Indonesia kita belum sampai tahap seperti itu. Jadi kita yang pandai-pandai lah ya. Betul. Oke. Yang kedua, Dok, sudah ngerti, sudah paham, udah melakukan dengan baik. Kadang-kadang di acara reunian, hari raya, Iya. ulang tahun, ada temennya teman-teman saya pas ulang tahun ditraktir tengkleng, enak nambah, minggu depan stroke. Itu kenapa secepat itu, Dok? Ya, Tengklengnya pada tengkleng kambing, Dok. Mungkin kalau tengkleng kambing ini kolesterol lebih jahat lagi kali. jadi prinsipnya gini Pak, kalau kita bicara stroke sebenarnya penyebabnya kan banyak ya. Artinya mungkin kalau dulu punya kebiasaan buruk ya, jangan-jangan memang sudah punya bakat kalau pembuluh darahnya ada yang tersumbat. Sehingga kebetulan ke-trigger dengan makanan yang tinggi garam, tinggi lemak ya, terjadi sumbatan total yang menyebabkan tadi mungkin serangan stroke. Nah, tentunya kalau misalnya kita menghadapi kondisi-kondisi khusus hari raya biasanya ya, boleh nggak? Boleh, tapi kembali lagi kita ingat jangan sampai berlebihan. Karena kondisi konsumsi yang berlebihan, biasa tubuh yang sudah mulai diadaptasikan dengan kebiasaan yang sehat, lalu kemudian dikonfrontasi lagi dengan makanan yang nggak sehat gitu ya, biasa tubuh akan memiliki kondisi waktu untuk beradaptasi lagi Pak. Nah, biasanya muncul berbagai macam keluhan tambahan gitu ya, yang menyebabkan tadi amit-amit gitu ya, sampai yang berat ya, ada keluhan muncul-muncul lainnya, serangan jantung, stroke ya. Karena tubuhnya tiba-tiba yang udah lama nggak makan tinggi lemak, udah lama nggak makan tinggi garam, langsung diberikan yang tinggi Ada yang lemak, bilang, tinggi Dok, garam. makan kambing nggak apa-apa, asal nggak pakai nasi. Mitos itu Pak. Mitos. Mitos Pak. Yang bahaya itu katanya nasinya, karbonnya. Kambing nggak apa-apa. Segala sesuatu yang berlebihan Pak pasti ada efeknya. Itu hanya mitos. Betul. Terus betul nggak, Dok? Katanya bunuh diri yang paling nyaman adalah makan kambing 2 porsi terus tambah durian langsung mati. Iya kalau langsung mati Pak. Kalau setengah mati Pak. Wah, gila ya. Wah. Yang pasti bukan teman-teman saya itu, teman yang lain. Baik, kita akan closing dengan statement, tapi kita akan naikkan nyanyian ini. Kita tahu waktu ada yang mulai give up, kayaknya nggak bisa sembuh. Bahkan dokter sudah angkat tangan, lalu keluarga sudah give up. Kalau kau masih sadar mau merendahkan diri, di Pancasila kita sudah pertanyaan adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan Sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan Penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Silakan dokter. Kesimpulan 2 menit. Ya, jadi kesimpulannya kalau kita bicara kolesterol ya,
memang yang utama adalah dari apa yang kita makan atau asupan yang kita makan. Kolesterol memang diperlukan oleh tubuh dan diproduksi oleh tubuh kita lewat organ liver. Dan kalau kita mengkonsumsi lagi dalam jumlah berlebihan, dampaknya adalah bisa tingginya kadar kolesterol dalam darah. Bagi keluarga-keluarga Indonesia di rumah ya yang mungkin sadar nih Pak, banyak makan makanan tinggi lemak, banyak makan makanan olahan gorengan, gak ada salahnya melakukan screening atau pemeriksaan ya. Bisa dengan yang paling sederhana, kolesterol total aja. Jangan lupa puasanya 9 sampai 12 jam agar hasilnya akurat. Dan kalau ada berkat lebih, boleh diperiksa secara profil kolesterol lengkap ke laboratorium terdekat. Itu biasanya diperiksakan trigliseridnya, LDL dan HDL. Sehingga kita mendapat gambaran yang cukup ya untuk melihat bagaimana kondisi kesehatan kadar lemak dalam darah. Dan apa yang kita makan menentukan untuk tubuh kita bisa hidup lebih sehat. Yes. Kabar baiknya adalah jangan pernah menyerah. Kalau Anda menyerah sebelum berperang itu namanya kalah sebelum berperang. Tentunya Tuhan di surga memperhatikan niatan terdalam hati Anda. Ya ingat kalau kita umur pendek terus cepat dipanggil Tuhan, itu masih nggak ngerepotin keluarga. Ini umur panjang tapi sakit-sakitan. Sehingga istilah apa dok kalau pas hari raya itu? Ketika ketika mulut tak mampu berucap, ya, ketika tangan tak lagi menjabat, ya, kaki tak lagi melangkah, kemungkinan stroke Pak. Terus selamat hari raya gitu ya. Karena mulut nggak bisa berucap, tangan nggak bisa menjabat, kaki nggak bisa melangkah. Gitu melangkah. Ya. Jangan sampai terjadi. Yang sudah terjadi masih bisa berdoa. Tapi program ini membawa Anda untuk merendahkan diri kepada Tuhan. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Biar sementara musik nyanyikan lagu ini Anda bisa berdoa kepada Tuhan yang Anda percayai. Dia Maha Pengampun, Maha Pemurah, Maha Kasih. Kesehatan yang paripurna bukan hanya tubuh yang sehat, jiwamu sehat, juga manusia rohmu sehat, spiritual rohmu sehat. Minta ampun atas dosamu, datang kepada Tuhan dan Juru Selamatmu. Amin. Baik saya, baik Dr. Marcel, rindu. Terus Anda menghargai kesehatan demi keluarga dan demi masa depan. Salam sehat terus, sampai Indonesia betul-betul maju, adil dan makmur, serta Indonesia yang sehat dok, sehat dan bahagia. Salam sehat dan bahagia.